Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi politik, khususnya tentang khalayak komunikasi politik. Nah, khalayak itu adalah receiver. Jadi kepada siapa kita mengirimkan pesan, itu namanya khalayak komunikasi politik atau kita kenalnya audiens politik. Nah, pihak ini adalah pihak yang menjadi tujuan disampaikannya sesuatu pesan atau bisa disebut sebagai receiver, penerima, atau khalayak atau audiens atau komunikan tergantung kalian. Lalu khalayak sebenarnya hanyalah suatu peran yang sementara. Itu artinya apa? Karena kita penerima, lalu pada akhirnya penerima pesan, kita juga bisa pengirim pesan. Kita memperoleh informasi, lalu pada akhirnya kita juga bisa mengirimkan pesan yang sama. Itu oleh karena itu, ketika kita memperoleh gosip, kita pasti juga akan memberitahu ke yang lain. Jadi sekali lagi ya, bagaimana komunikator itu tuh bisa komunikan, bisa berubah menjadi komunikator. Jadi misalkan ada gosip nih, teman-teman mendapatkan gosip yang wah. Nah, nanti teman-teman sebagai komunikan, tapi pada waktu lain teman-teman bisa menjadi komunikator karena memberikan gosip itu ke orang lain. Nah, komunikasi politik juga melibatkan yang namanya audiens. Jadi bisa jadi komunikan dan juga komunikator. Hennessy berkenaan dengan lapisan khalayak komunikasi politik menjelaskan ada tiga. Yang pertama adalah publik umum atau general public, terdiri hampir seluruh penduduk, termasuk teman-teman nih semua nih. Kalau misalkan teman-teman tinggal di Indonesia, teman-teman masuk di situ, walaupun misalkan teman-teman itu peduli atau tidak dalam satu kasus tertentu. Dalam kenyataannya jarang orang seperti kita-kita ini berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan. Apalagi misalkan teman-teman atau warga-warga yang ada di pinggiran. Itu semua kemungkinan tidak langsung berurusan dengan pembuat kebijakan. Itu semua. Lalu yang kedua adalah publik yang penuh perhatian. Ini adalah yang disebut sebagai attentive public. Kalayak yang menaruh perhatian terhadap diskusi-diskusi antar elit politik dan seringkali termobilisasi untuk bertindak dalam suatu permasalahan politik. Di sini apa? Artinya adalah masyarakat seperti kita, tapi yang benar-benar peduli. Contohnya gimana? Misalkan teman-teman nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman misalkan ada di suatu tempat publik, ada orang yang menjelaskan tentang cerita, berdebat tentang pemilihan presiden. Itu adalah publik yang sangat atentif, yang penuh perhatian. Banyak juga yang apatis, tapi ini adalah publik yang peduli. Yang ketiga adalah elit opini dan kebijakan. Ini artinya adalah the leadership public. Kalangan yang paling aktif minatnya dalam masalah pemerintahan dan seringkali sebagai pelaku politik. Jadi misalkan nih kayak ada orang-orang yang memang punya tempat tertentu, punya peran tertentu dan dia mendengar, oh ternyata masyarakat peduli ini dan dia punya eh, akses ke pemerintahan. Nah, ini adalah seorang elit opini dan kebijakan. Jadi orang-orang yang elit ya. Kalau yang pertama itu semuanya, kalau yang public atentif itu sebagian yang peduli. Yang ketiga itu adalah elit yang dia punya akses, biasanya punya akses ke pemerintahan dan dia konon adalah biasanya ya pelaku politik. Nah, yang kita bahas di sini itu kan kalau masuk akal, paling masuk akal bukan yang publik secara umum, tapi publik yang atentif. Khalayak ini adalah khalayak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan yang berlangsung yang menyangkut pemerintahan dan politik. Mereka itulah lapisan masyarakat yang mau tahu dan menaruh perhatian pada perkembangan keadaan negaranya. Jadi jangan salah, ketika ada warga yang komplain itu sebenarnya mereka malah justru peduli, nggak apatis ya. Nah, itu adalah satu faktor orang atentif publik itu salah satu faktor yang diperlukan bagi terlaksananya sistem politik yang sehat. Teman-teman pasti ingat adanya checks and balance. Kalau nggak ada yang oposisi itu berarti pemerintahan sedang dalam masalah karena tidak ada yang bertugas bersebaliknya gitu. Lalu pentingnya posisi atentif publik itu apa? Menurut Nimo, atentif publik atentif itu menjadi key audience, jadi audiens kunci yang berperan sebagai saluran komunikasi antar pribadi dalam arus pesan antara pemimpin politik dengan publik umum. Publik atentif menyertai para pemimpin politik sebagai pembawa konsensus politik. Ketiga, publik atentif membentuk surrogate electorate atau pemilih bayangan dalam periode antara masa pemilihan. Jadi apa? Contohnya, mereka itu adalah audiens yang kunci yang sangat menentukan arah dari pemerintahan. Lalu dia ada konsensus politik tuh dia
memang ada. Jadi ketika elit membicarakan apa, mereka selalu ngikutin. Jadi mungkin teman-teman ya di Twitter ada yang kayak buzzer beneran, tapi ada juga yang nggak buzzer kayak gitu. Tapi mereka yang peduli. Nah, lalu dia adalah pemilih bayangan yang bisa berubah-ubah tiba-tiba kayak oh mau memilih ini, tiba-tiba memilih ini. Itu bisa atensi publik itu. Lalu ada istilahnya civil society. Jadi ini adalah ketika masyarakat sipil, kemauan anggota masyarakat mengikuti perkembangan keadaan. Jadi masyarakat mengikuti keadaan negara seperti apa. Nah, jadi kayak mereka masyarakat, kemauan anggota masyarakat mengikuti perkembangan keadaan merupakan tingkat keterlibatan yang minimal. Jadi ngikutin itu aja minimal, nama civil society. Kebudayaan kewargaan negara, civil society mencakup suatu rasa kewajiban berpartisipasi, mau ikut ya, dalam aktivitas input politik, input ya, jadi info tentang apa kepentingan itu dia masuk. Sekaligus rasa kompetensi untuk berpartisipasi. Mereka-mereka yang mampu akan ingin berpartisipasi. Syaratnya ada kalau kita mau terbentuk masyarakat civil society. Yang pertama, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. Jadi sosial ekonominya tinggi, pasti dia akan peduli. Lalu tahap pendidikan yang dicapai. Kalau orang yang pendidikannya tinggi atau menengah lah, nanti pasti akan mengikuti oh bagaimana di pemerintah nih. Kehidupan media yang ideal. Lalu yang keempat adalah iklim sosial yang mendorong keingintahuan dan keikutsertaan masyarakat dalam perkembangan politik dan pemerintahan. Jadi iklim sosialnya itu mendorong keingintahuan. Jadi bukan yang misalkan ada yang berbeda terus langsung dianggap sebagai pengkhianat atau dianggap sebagai kayak mungkin di negara diktator. Negara demokratis memperbolehkan, mempermudah untuk masyarakat agar bisa bergabung dengan civil society. Kira-kira itu ya, ada 4 syarat. Dan mungkin ya ada pertanyaan dari teman-teman kepada teman-teman, jelaskan bagaimana masyarakat civil society berkontribusi terhadap pemerintahan. Kira-kira pakai saluran apa aja ya mereka ya? Kurang lebih ini aja pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan dan jangan lupa nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya.